Setelah kita membahas tentang uji hipotesis sampel besar, berikutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis sampel kecil. Nah, pada kenyataannya itu jarang sekali kita ketahui parameter populasi, baik rata-rata hitung maupun standar deviasi. Dan umumnya itu diperkirakan atau diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit untuk mendapatkan data-data seperti umur, rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, kenaikan harga pangan seluruh Indonesia, dan lain-lain. Nah, untuk sampel yang berukuran besar, lebih besar dari 30, N-nya lebih besar dari 30, maka nilai dugaan terbaik dari standar deviasi populasi adalah standar deviasi sampel. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik serta tidak terlalu bervariasi, maka nilai uji statistik Z akan menyebar seperti distribusi normal. Pada kasus sampel yang kecil, kasus di mana jumlah sampel itu pasti kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z itu tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang kita kenal sebagai distribusi T atau T-student. Bagi teman-teman yang belum terlalu paham kapan akan menggunakan distribusi normal Z-tabel, kapan akan menggunakan T-tabel, berikut ini ada bagaimana cara menetapkan distribusi yang akan kita gunakan. Jadi jika N-nya lebih besar dari 30 atau N besar dan populasinya standar deviasinya diketahui, maka kita gunakan Z-tabel. Jika standar deviasinya tidak diketahui, kita juga akan menggunakan Z-tabel. Itu jika N lebih besar dari 30. Jika N lebih kecil sama dengan 30 atau N kecil, jika standar deviasinya diketahui, maka kita akan menggunakan Z-tabel. Namun jika standar deviasinya tidak diketahui, kita akan menggunakan T-tabel atau distribusi T. Nah, nilai-nilai distribusi T juga dinyatakan seperti ini ya teman-teman, dimana T itu adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata sampel dikurang dengan nilai rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel yang dibagi dengan jumlah sampel. Nah, ciri-ciri distribusi T juga itu yang pertama, distribusi T itu sama seperti distribusi Z, yaitu merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Ciri-ciri yang kedua, distribusi T itu seperti distribusi Z, berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang berikutnya lagi, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda, sesuai dengan besarnya sampel N atau N. Nah, ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak misalnya 15, 25, dan sebagainya. Jadi kalau sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal seperti ini. Semakin besar, maka distribusi T itu akan semakin
mendekati normal. Ciri yang berikutnya lagi yaitu distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z itu jadinya 0,5 kurang 0,05. Dapatnya adalah 0,450, sehingga probabilitas mempunyai nilai kritis 1,65 seperti yang sudah kita latihan tadi. Sedangkan untuk mencari nilai kritis pada distribusi T diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu taraf nyata dan derajat bebas. Jadi kalau derajat bebas itu juga rumusnya adalah N kurang 1. Nah, apabila digunakan taraf nyata 5% contohnya, uji searah dengan derajat bebas misalnya 9. Derajat bebasnya 9. Jadi N sama dengan 10. Ada 10N, maka degree of freedom-nya atau derajat bebasnya adalah 10 kurang N. 10 kurang 1. Jadi dapatnya adalah 9, degree of freedom-nya 9. Nah, kalau dengan taraf nyata 5%, maka nilai kritisnya adalah 1,833. Jadi ini contoh perbedaannya. T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Jadi kalau nilai kritisnya alfa 5%, nilai kritisnya adalah 1,65, maka alfa 5% dengan menggunakan distribusi T, nilai kritisnya adalah 1,833. Dalam menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil, tetap mengikuti proses pengujian hipotesis sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapannya adalah yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Terus yang kedua menentukan taraf nyata atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tahap per student. Yang ketiga menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat menentukan daerah keputusan yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dalam nilai uji T. Contoh soal, pada 11 November 2013, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BIE rata-rata itu 2.559 per lembarnya. Rupiah ya. Nah, untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka pada 30 Desember 2013 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian, yaitu terdiri dari 1 perusahaan tanaman dan perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut diketahui bahwa rata-rata sahamnya mencapai Rp1.222 per lembar dengan standar deviasi 879. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Nah, di sini tingkat kepercayaannya alfa sama dengan 0,01. Nah, untuk menentukan titik kritis, maka kita akan menggunakan T student. Nah, pada tabel T ini perlu diketahui taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini
taraf nyatanya 1% dengan uji searah. Maka yang kedua yang harus kita cari lagi adalah derajat bebas yang diperoleh dengan rumus N kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti degree of freedom-nya itu adalah 4. Maka berdasarkan hasil dari tabel T, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 3,747. Berdasarkan tabel T, ini sudah ada tabel persentase distribusi T. Yang teman-teman lihat bagian atas ini adalah probabilitas untuk uji satu arah. Yang bagian bawah adalah probabilitas untuk uji dua arah. Nah, kalau yang hipotesis kita tadi itu pengujiannya satu arah, jadi kita perhatikan yang di atas ini. Nah, probabilitas kita itu 1%, berarti 0,01. Jadi ini yang akan kita lihat kolom ini. Kemudian degree of freedom-nya yang bagian bawah ini adalah degree of freedom-nya. Total degree of freedom kita adalah 4. Jadi probabilitas dengan tabel T itu adalah 3,74695, atau kita buatkan 3 angka di belakang koma menjadi 3,747. Angka berikutnya adalah melakukan uji statistik T. Dengan rumus yang ini, maka kita akan memperoleh hasil yaitu minus 3,4. Minus T kita adalah minus 3,4. Jadi untuk rata-rata sampelnya itu 1222 dengan rata populasinya yaitu 2559 per lembar, ya, dibagi dengan 879 standar deviasi dengan dibagi dengan akar dari N atau akar dari 5, dapatnya adalah minus 3,4. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis nilai kritisnya adalah 3,747. Jadi ini nilai kritisnya 3,747. Kemudian dengan nilai T-nya adalah min 3,4. Nah, nilai T ini nilai uji T-nya terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tidak mengalami penurunan secara nyata. Selisih rata-rata hitung populasi pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Nah, ini digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi apakah sama atau berbeda. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. Yang pertama, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang ketiga, varians populasi harus sama. Nah, untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Kenapa harus diperlukan hal itu harus dilakukan gitu? Kenapa? Karena hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan. Yang pertama, kedua populasi itu memiliki varian yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Yang kedua, kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memerhatikan karakteristik kedua populasi. Maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal.
Nah, rumus varians gabungan adalah sebagai berikut. Dan uji T-nya juga akan menjadi seperti yang ini. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 tambah N2 bagi E kurang 2. Nah, ini juga merupakan derajat bebas gabungan antara dua sampel. Sedang untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Contoh soalnya, masalah bias atau kesetaraan gender antara pria dan wanita mengemuka pada saat wacana tentang peningkatan peran wanita terus berkembang di Indonesia. Nah, menurut Forum Ekonomi Dunia, secara umum kesenjangan kesetaraan gender di dunia mengecil pada tahun 2013. Dengan 86 negara dari total 136 negara yang disurvei dan mencerminkan 93% penduduk dunia memperlihatkan peningkatan dalam kesetaraan gender. Eropa memiliki 7 negara di antara 10 negara tertinggi dalam kesetaraan gender. Inggris di posisi ke-18 dan Amerika Serikat di posisi ke-23. Filipina di posisi 5 yang merupakan tertinggi di Asia dan Nicaragua. Yang paling tinggi di kawasan Amerika berada di posisi ke-10. Nah, menurut laporan tersebut, kesenjangan kesetaraan gender di Indonesia masih tinggi. Apakah bias gender ini juga melanda dunia hiburan Indonesia? Nah, untuk membuktikan hal ini dianalisis 7 artis termahal yang terdiri atas 3 artis pria dan 4 artis wanita. Rata-rata bayaran sekali tampil per episode artis pria sebesar 38,3 juta rupiah dengan standar deviasi 16,1 juta rupiah. Sedangkan rata-rata bayaran artis wanita sekali tampil itu 31,4 juta rupiah dengan standar deviasi 12,6 juta rupiah. Dengan taraf nyata 5%, uji apakah tidak terjadi bias gender dalam pendapatan antara artis pria dan wanita. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pengujian hipotesis. Perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah tidak terjadi perbedaan antara pendapatan artis pria dan wanita. Sehingga hipotesisnya adalah seperti yang teman-teman lihat ini, yaitu mu1 kurang mu2 atau pendapatan antara selisih antara pria dan wanita itu sama dengan 0 untuk hipotesis 0, sedangkan untuk hipotesis 1 tidak sama dengan 0. Nah, tanda sama dengan dan tidak sama dengan ini bisa menunjukkan bahwa pengujian yang kita gunakan adalah pengujian dua arah, uji signifikansi dua arah. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata kita yaitu 5%. Nah, untuk nilai student dengan taraf nyata 5%, maka dua arah degree of freedom-nya adalah N1 tambah N2 dikurang 2. N1-nya itu adalah jumlah artis laki-laki, pria, dan jumlah artis wanita. Berarti 3 tambah 4 kurang 2 itu sama dengan 5. Nah, berdasarkan ini, maka kita akan mencari nilai kritis dari taraf nyata 5%. Taraf nyata 5% berarti 0,05 probabilitasnya karena dua arah. Jadi kita perhatikan pada yang baris kedua ini ya teman-teman. Berarti yang ini 0,05 dengan degree of freedom-nya
adalah 5 untuk kedua tadi, maka derajat bebasnya nilai kritisnya adalah 2,57058. Kalau kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma, jadinya adalah 2,571. Jadi nilai kritisnya adalah 2,571. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik atau T. Namun kita akan menghitung terlebih dahulu itu variansnya. Jadi variansnya kita dapatkan N1 kurang 1 dikalikan dengan standar deviasi pangkatkan 2 ditambah dengan jumlah sampel kedua dikurang 1 dikalikan dengan standar deviasi untuk sampel kedua atau varian sampel kedua dibagi dengan degree of freedom. Itu dapatnya adalah 198,94. Kemudian menghitung nilai T-nya. Nah, T-nya itu tinggal kita masukkan rumusnya yang ini. Terus hasil yang kita dapatkan adalah 0,4. Jadi rata-rata X1 berarti rata-rata sampel 1 itu tadi pria rata-ratanya adalah 38,3, sedangkan wanita rata-ratanya 31,4 dibagi dengan 198,94 yang dikalikan dengan 1 bagi N 3 tambah 1 bagi 4, hasilnya adalah 0,4. Nah, yang terakhir berikutnya adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,571. Nah, 2,571 dua arah, jadi kita punya jadi kita punya dua nilai kritis yaitu minus 2,571 dan minus 2 dan positif 2,571. Di sini nilai T-nya adalah 0,6, maka 0,6 ini berada di daerah tidak menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis penghasilan artis pria dan wanita berbeda, sehingga dapat dikatakan tidak ada bukti adanya bias gender antara artis pria dan artis wanita. Kita sudah membahas tentang pengujian dua buah rata-rata populasi atau proporsi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan. Maka kita akan mengenal dengan analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA. Jadi untuk dapat menganalisis variance perlu kita mempelajari distribusi F. Jadi F itu singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini. Sebagaimana sudah kita pelajari distribusi T dan distribusi Z sebelum ini, maka distribusi F itu pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Ciri-ciri distribusi F yang pertama, distribusi F ini lebih mirip dengan distribusi T, yaitu dengan ada derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Jadi kalau derajat bebas pembilang itu rumusnya adalah K kurang 1, sedangkan untuk
Derajat bebas penyebut diperoleh dari N kurang 1, di mana N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan. Dengan berubahnya derajat bebas pembilang penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Ciri yang kedua, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif. Nah, sebagaimana pada distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri, nilai tengahnya. Nah, distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Ciri yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X. Nah, ciri yang keempat, distribusi F juga memerlukan syarat. Yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Seperti halnya pada uji Z dan uji T, untuk uji F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, terus yang kedua menentukan taraf nyata, dan yang ketiga menentukan uji statistik, yang keempat menentukan daerah keputusan, dan yang kelima menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan, apakah keputusannya tolak H0 atau tidak tolak H0. Nah, nilai F juga kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Jadi rumus F itu seperti ini, yaitu mean square antar perlakuan dibagi dengan mean square error. Nah, mean square error ini dapat dari sum square error dibagi dengan degree of freedom penyebut. Sedangkan mean square antar perlakuan itu didapat dari sum square treatment, sum of square treatment dibagi dengan degree of freedom pembilang. Sedangkan untuk mencari sum square of treatment dan sum square of error juga, ini rumusnya seperti yang ini. Contoh soalnya, Sinarmas Group memiliki unit bisnis Sinarmas Land yang bergerak pada sektor pengembang dan real estate, yang saat ini masuk 10 besar perusahaan properti terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, Sinarmas Land ingin membangun sebuah mall dengan luas 100.000 meter persegi di daerah Serpong, Tangerang. Untuk ukuran mall yang besar diharuskan mempunyai daya dukung berupa daya beli dari masyarakat. Oleh sebab itu, ada 3 lokasi yang diincar, yaitu kawasan Kota Lipo, Karawaci, Kota Bintaro, dan Kota Serpong Damai. Survei awal didasarkan pada 5 sampel setiap kota terhadap pendapatan keluarga yang dinyatakan dalam jutaan. Berikut adalah hasil surveinya. Jadi sampel ke pertama, 2, 3, 4, dan 5 untuk 3 kota, yaitu Kota Bintaro, Kota BSD, dan Kota Lipo. Dengan taraf 5%, apakah rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut sama? Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji biasanya adalah rata-rata pendapatan di ketiga kota adalah sama. Jadi hipotesisnya adalah H0 adalah rata-rata 1 sama dengan rata-rata
populasi 2 sama dengan rata-rata populasi, ya hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata, yaitu taraf nyata 5%. Terdapat 3 kota atau yang disebut perlakuan atau K, dengan N ada 15. Jadi 15 itu dapat dari 5 sampel masing-masing 3 kota, jadi dapatnya 15 sampel. Maka nilai kritis F itu dengan kombinasi dari degree of freedom pembilang dan degree of freedom penyebut. K-nya ada 3 kota, kotanya ada 3, jadi K-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, degree of freedom penyebutnya N itu berarti total dari sampel keseluruhan itu dikurang dengan K, berarti keseluruhannya ada 15 dikurang dengan 3 itu jadinya 12, sehingga degree of freedomnya 2,12. Nah, karena taraf nyatanya 5%, maka kita akan melihat tabel distribusi F dengan probabilitas 0,05. Kita sudah dapatkan degree of freedomnya adalah 2,12, yaitu 2 untuk degree of freedom pembilang, 2, dan 15 untuk degree of freedom, 12 untuk degree of freedom penyebut, sehingga probabilitasnya adalah 3,89. Langkah berikutnya adalah melakukan menentukan uji statistik. Nah, uji statistik itu rumus untuk uji F, rumusnya adalah yang ini. Jadi untuk mencari yang ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai sum of square treatment dan sum of square error. Nah, masing-masing itu rumusnya seperti ini teman-teman. Maka yang kita harus cari pertama itu adalah TC. Nah, TC itu adalah TC tadi itu merupakan kuadrat dari setiap kolom. Jadi setiap kolom pengamatan dalam satu kolom atau perlakuan dijumlahkan kemudian dikuadratkan. Jadi pertama kita hitung jumlah ini dulu, ini semua jumlahnya, ini jumlahnya, ini jumlahnya lagi, ini 240. Kemudian langkah berikutnya adalah ini kita kuadratkan. Jadi 210 ini kalau dikuadratkan itu 44.100. Nah, kemudian kalau 220 ini kita kuadratkan maka akan menjadi 48.400. Sedangkan 240 kalau dikuadratkan menjadi 57.600. Ya, 57.600. Langkah berikutnya adalah TC yang sudah kita kuadratkan ini kita bagi dengan NC. NC itu adalah jumlah pengamatan dalam setiap kolom atau perlakuan. Jadi ini totalnya adalah 8.100 dibagi 5 dapatnya 8.820. Itu juga ini 48.400 dibagi 5 dapatnya 9.680, dan 57.600 dibagi 5 dapatnya 11.520, dan totalnya adalah 30.020. Langkah berikutnya adalah mencari yang ini teman-teman, sigma x. Sigma x tadi tinggal jumlahkan 220 tambah 220 tambah 240 dapatnya adalah 670, dikuadratkan 670 nya. Nah, setelah dikuadratkan
baru dibagi dengan 15, maka N-nya 15 ya, ini ya. Maka hasilnya adalah 29.926,67 dan kita dapat 93,33. Berikutnya untuk yang sum of square error itu sigma x kuadrat. Jadi ini x kuadratnya ini kita kuadratkan nih, yang kuadrat ini dapatnya dijumlahkan dapatnya 8.924. Ini juga dikuadratkan, setelah dikuadratkan dijumlahkan dapatnya 9.774. Ini juga hasil kuadratnya ini dijumlahkan dapatnya 11.896. Jadi sigmanya atau sum totalnya adalah 30.594 dikurang dengan 30.020 yang ini ya. 30.020 dapatnya adalah 574. Nah, setelah kita temukan jawaban ini, baru kita interpolasikan ke rumus uji F. Ini untuk mencari nilai F-nya. Maka ST sum square treatmentnya dapat 93,33 dibagi dengan 2 degree of freedom pembilang, terus sum of square error itu dapatnya 574 dibagi dengan 12, N-nya tadi 15 dikurangkan dengan 3 kota, jadi dapatnya 12. Hasilnya adalah 0,976. Berikutnya adalah menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis, yaitu 3,89. Nilai kritisnya 3,89 itu dapatnya dari ini ya, degree freedom 2,12. Probabilitasnya kita lihat berdasarkan tabel F. Jadi dapat nilai kritisnya 3,89 untuk taraf nyata 5%. Langkah berikutnya adalah mengambil keputusan. Nah, nilai uji F adalah 0,976, berada di daerah tidak menolak H0, atau nilai uji F lebih kecil dari F tabel. Nah, kesimpulannya adalah menerima H0 dan menolak H1. Ini menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata di ketiga kota adalah sama. Oleh sebab itu, pengembang dapat membangun mall di salah satu kota dari ketiga kota tersebut. Oke, teman-teman, sampai di sini materi video tentang uji hipotesis. Jika ada teman-teman yang menemukan bahwa ada kesalahan dalam presentase ini, silakan komen. Terus siapa yang masih belum paham dan mau bertanya, itu silakan komen. Dan tolong di subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Tolong di share juga, dibagikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain. Dan juga silakan di like videonya. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, semangat belajar.